Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan dan para akhwat, para aba dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua kembali, untuk dapat berjumpa di dalam melanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas sebuah kutayib atau risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha. Kitab 3 landasan utama dan berikut penjelasan dalil-dalilnya, atau lebih dikenal dengan judul Al-Usulu Thalathah. 3 pondasi utama. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat harta, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya. Maka merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap hamba untuk menunjukkan adabnya kepada penciptanya yang telah mengkaruniakan ini semua, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana kita tahu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu arkan, memiliki 3 rukun. Pertama adalah i'tirafu biqalbihi, mengakui dengan hatinya. Harus mengakui dengan hatinya bahwasanya semua karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Berasal dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diakui di dalam hati kita. I'tiraf, mengakui di dalam hati bahwasanya kullun min indillah, semua itu berasal dari sisi Allah. Bahwasanya hadza min fadlillah, ini semua adalah dari fadilah Allah. Sehingga kita wajib untuk mengakui semua karunia itu adalah berasal dari Allah, Lalu kemudian yang kedua adalah kita wujudkan dalam bentuk syukur dalam lisan kita. Kita ucapkan hamdalah. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan hadza min fadli rabbina. Ini semua adalah keutamaan karunia dari Rabb kita. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah semesta. Segala puji bagi Allah semata, maksud saya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang mana dengan nikmatnya tersebut maka semakin sempurna, maka semakin lengkap segala kebaikan. Kemudian yang sering dilalaikan adalah bentuk syukur yang ketiga, rukun ketiga, yaitu dengan mewujudkan syukur tersebut dengan al-jawarih, anggota tubuh kita. Mewujudkan syukur tersebut dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan kenikmatan tadi adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah, melaksanakan amrullah, perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Di dalam ketaatan, dan kita nggak boleh melakukan kemaksiatan, atau kita
gunakan itu untuk kemaksiatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, siapa yang mempergunakan kenikmatan usianya dia, tubuhnya dia, kesehatannya dia untuk kemaksiatan, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak berterima kasih, tidak tahu terima kasih kepada Allah. Dan terlebih-lebih, jamaah sekalian, yang paling penting dari itu semua adalah nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik yang harus dijaga dan dipelihara. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya iman kita itu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini juga akan mempengaruhi syukur kita kepada Allah. Makanya syukur dan cinta, sayang dan yang semisalnya juga bisa bertambah dan berkurang. Karena amalan hati kita itu adalah bisa bertambah dan bisa berkurang. Demikian pula iman. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Berkurang? Yazidu bi ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'asi, akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau diibaratkan iman itu seperti asyajarah, seperti pohon. Pohon itu memiliki akar. Pohon itu memiliki pokok, akar. Apabila akarnya itu menghujam ke bawah, maka akan semakin kuat pohon tersebut. Tapi apabila akarnya pendek dan lemah, maka akan mudah terlepas dan jatuh, roboh pohon tersebut. Pohon juga memiliki batang, memiliki dahan, ranting, dedaunan, dan buah-buahan. Ya. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah akarnya terlebih dahulu. Fondasinya terlebih dahulu. Karena apabila akarnya kuat, maka akan dapat tumbuh menjulang ke atas pohon tersebut. Demikian pula iman. Iman memiliki asal, pokok. Apabila pokok dari iman itu hilang, terlepas, maka menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena dia tidak lagi memiliki keimanan, karena tercerabut iman darinya. Karenanya seorang mukmin harus menjaga imannya. Dan di antara bentuk menjaga imannya adalah disuburkan, dipelihara, diairi. Tentunya yang dapat mengairi dan menyuburkan adalah wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Juga ya, an-nadharu ila ayatillah al-kauniyah. Itu memandang atau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ciptaan atau makhluk-makhluknya ini. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apabila seorang hamba, manusia, tercerabut imannya dari dalam hatinya, maka sejatinya dia adalah mayit meskipun dia berjalan di hadapan manusia. Dia adalah seperti zombie, mayat hidup yang berjalan. Ya, karena gak ada manfaatnya dia di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Ya, itu adalah seperti mayat yang berjalan. Nah, karena itu makanya jangan sampai kita menjadi demikian. Karena hati itu bisa sakit dan juga bisa sehat. Dan kewajiban kita adalah menjaga hati kita agar hati kita terpelihara. Tentunya dengan menghadiri majelis ilmu atau mengikuti kajian-kajian ilmu adalah di antara cara kita menjaga kesehatan hati kita, memupuk dan mengairi hati kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ya, kita masih membahas kutaib atau risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di kesempatan pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang ucapan Syekh, yaitu wa idza qila laka man rabbuka. Apabila ditanyakan kepadamu, ya, siapa Rabbmu, siapa penciptamu, siapa pemilikmu, siapa penguasamu, siapa pengaturmu, ya, faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin. Maka katakanlah, ya, Rabbku, penciptaku, pengaturku, pemilikku, penguasaku, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi rabbani, yang mana Allah telah mengaturku, menjagaku, memeliharaku, mendidikku, mentarbiyahku, dan wa rabb jami'al alamin, dan juga mengatur, mengurusi
semua apa yang ada di alam semesta ini. Karena kata Rabba, ya Rabbu, itu salah satu akar kata dari kata tarbiyah. Artinya adalah mengatur, mengurusi, ya, memanage, menghandle, memelihara. Makanya Allah adalah pengatur kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan kita. Dan semua urusan di Rabbal Alamin, Rabb semesta alam. Ya. Wa huwa ma'budi. Dan Allah adalah sesembahanku. Karena Allah yang menciptakan aku, maka Allah lah yang layak untuk aku sembah satu-satunya. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, wa huwa ma'budi, dialah Rabbku yang menciptakan aku, mengatur aku, memberikan aku rizki, menghidupkan aku, mematikan aku, dan mengatur semua alam semesta ini. Maka dialah adalah satu-satunya yang layak untuk aku sembah. Wa huwa ma'budi. Ya, laisa li ma'budun siwahu. Aku enggak punya sesembahan yang layak untuk aku sembah kecuali Allah. Ya. Artinya, ya, aku tidak memiliki satupun sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan selain Allah itu batil. Semua sesembahan selain Allah itu adalah keliru, salah. Ya. Karena satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah. Batu yang disembah, pohon yang disembah, mayit yang disembah, kuburan yang disembah, matahari yang disembah, bulan yang disembah, apapun yang disembah itu semua adalah batil. Itu semua adalah keliru. Itu semua adalah tidak benar. Karena satu-satunya yang benar untuk disembah hanyalah satu, Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang menciptakan aku. Allah lah yang menghidupkan aku. Allah kelak yang akan mematikan aku. Dan Allah kelak yang akan membangkitkan aku. Allah yang memberikan aku rizki. Allah yang mengatur semua urusanku. Allah yang mengatur semua urusan jodohku, urusan hidup matiku, dan semuanya itu ada di tangan Allah. Sehingga tidak ada satupun yang layak untuk aku cintai, ya, untuk aku agungkan, untuk aku muliakan, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata yang layak untuk kita ibadahi, kita sembah, kita agungkan, kita muliakan, kita cintai dengan sepenuh hati kita. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala sanjungan, segala pujian, ya, yang paling tinggi, yang paling pada puncaknya. Alhamdu itu adalah pujian yang paling sempurna. Pujian yang berangkat dari ta'zim, pengagungan, wa mahabbah, dan cinta kasih. Pujian yang berangkat dari pengagungan dan cinta itu adalah alhamd. Alhamdu lillah, hanyalah milik Allah. Kita boleh memuji orang. Kita boleh sana memuji orang. Ya. Kita boleh memuji sesuatu. Ya. Tapi itu pujian yang hanya berangkat biasanya dari rasa takjub kita ataupun hal-hal yang semisalnya. Tapi pujian kita kepada Allah adalah pujian tertinggi. Pujian paling puncak yang berangkat dari cinta kasih. Berangkat dari pengagungan. Karena Allah memang adalah satu-satunya zat yang paling layak untuk dicintai dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang paling layak untuk diagungkan. Allahu Rabbul Alamin. Rabbnya semesta alam. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ini adab kita kepada Allah. Karena Allah mengkaruniakan kita berbagai macam nikmat. Bahkan ya jamaah sekalian, seandainya Allah tidak memberikan kita nikmat apapun kecuali hidup saja, maka itu sudah cukup bagi kita untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang hamba ketika dia menjelang tidur hingga bangun dari tidur, maka dia nggak boleh lepas dari namanya selalu berzikir kepada Allah. Bahkan ketika kita akan tidur, kita ucapkan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Aku mencari keberkahan dengan namamu ya Allah. Aku beristi'anah, memohon pertolongan, mencari keberkahan dengan namamu ya Allah. Amutu wa ahya.
aku mati dan aku hidup. Karena tidur, kata para ulama, adalah al-mautus saghir, kematian kecil. Tapi bisa menjadi al-mautul kabir apabila kita tidak bangun lagi dari tidur tersebut. Makanya kita ketika akan tidur, kita mengucapkan ya bismillah, bismika Allahumma. Dengan menyebut namamu ya Allah. Karena ketika kita menyebut nama Allah, kita bertabarruk mencari keberkahan dari nama Allah. Sehingga amalan yang kita lakukan, kita harapkan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-barakatu jundun min junudillah. Keberkahan itu adalah salah satu dari tentara-tentara Allah. Karenanya apabila al-barakah itu jatuh kepada makanan, maka akan mengenyangkan meskipun makanan itu sedikit. Apabila jatuh kepada harta, akan mencukupi meskipun harta itu tampak sedikit. Apabila keberkahan itu jatuh pada waktu, maka waktunya akan menjadi berkah. Dia menjadi produktif dibandingkan orang-orang. Padahal usia kita sama 24 jam. 24 jam kita, tapi ternyata dibandingkan dengan para ulama, apalagi sekaliber Ibnu Taimiyah rahimahullah, jauh banget. Sangat jauh. Waktu beliau dihabiskan untuk hal-hal produktif, bermanfaat untuk akhiratnya, termasuk dunianya. Kita ternyata lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan lalai. Dan itu termasuk keberkahan. Demikian juga al-barakatu idza waqa'at ya 'alal aulad. Keberkahan itu apabila jatuh kepada anak-anak, aslahathum, akan menjadikan anak itu saleh. Keberkahan dari Allah. Makanya kita senantiasa berusaha untuk mencari keberkahan dari Allah di dalam setiap aktivitas kita. Mau makan kita mengucapkan bismillah. Mau berpakaian kita ucapkan bismillah. Mau keluar rumah kita ucapkan bismillah. Mau melakukan hal-hal yang baik dan yang mubah, kita awali dengan ucapan bismillah. Karena kita selalu mengingat Allah. Kita kedepankan Allah. Amalan ini kita lakukan untuk Allah. Tadhkiran. Mengingatkan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah. Kita mencari keberkahan Allah. Demikian pula ketika kita akan tidur, kita mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku tidur dan aku bangun. Aku mati dan aku bangun. Kemudian ketika kita terbangun di waktu fajar, di waktu subuh, apa yang kita lakukan pertama kali? Bersyukur kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan sanjungan yang paling tinggi untuk Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Segala sanjungan yang paling tinggi, yang paling puncak hanyalah milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana, setelah Allah mewafatkan kita. Setelah Allah menyebabkan kita wafat, meninggal kecil maksudnya, menidurkan kita, kemudian Allah hidupkan kita lagi, kita bersyukur kepada Allah. Nikmat dari Allah. Artinya hidup kita diperbaharui kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diajarkan oleh Nabi kita, kita bersyukur ya jamaah sekalian. Senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, karena hanya kepadanya kita akan berpulang, hanya kepadanya kita akan kembali. Karena kita berasal dari Allah. Artinya kita diciptakan oleh Allah dan kita milik Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita kelak akan kembali. Wa ilaihin nusyur. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ini mungkin di antara bentuk yang namanya al-adabu qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Terutama adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengambil pelajaran, kita mendahulukan dulu untuk mencari keberkahan dan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Kemudian setelah itu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis melanjutkan ucapannya, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa kullu ma siwallahi alamun. Ya, adapun segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Jadi kalau ditanya apa alam itu,
Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alam artinya adalah semua selain Allah. Semua selain Allah disebut dengan alam. Artinya ciptaan Allah itu semuanya disebut dengan alam. Jadi yang ada itu berarti cuma dua. Al-Khaliq, pencipta, dan Al-Makhluk, ciptaan. Dan selain Allah disebut dengan ciptaan atau alam. Alam itu artinya adalah segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa ana wahidun min dzalikal alam. Wa ana dan aku wahidun adalah salah satu entitas min dzalikal alam. Dari alam tersebut. Aku termasuk salah satu dari entitas alam atau ciptaan Allah tersebut. Kita mengakui kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah bagian dari alam. Kita bagian dari makhluk. Sehingga dengan mengakui dan mengenal diri kita bahwasanya kita adalah makhluk, artinya kita ini adalah sejatinya tidak memiliki apa-apa. Tapi kita dimiliki oleh pencipta kita. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari konsep ya, yaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan semakin mengenal penciptanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia mengenal dirinya, betapa luar biasa penciptaan dirinya, betapa sempurna penciptaan yang ada pada dirinya, berarti penciptanya itu luar biasa. Penciptanya itu maha sempurna. Penciptanya itu adalah ya zat yang maha sempurna. Ya. Sehingga kita bersyukur kepadanya. Dan juga di sisi lain, pada saat kita mengamati diri kita, betapa lemahnya kita, betapa kita fakir, kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ternyata kita ini butuh kepada Allah, butuh kepada pencipta kita. Menunjukkan ternyata kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Sehingga kita butuh selalu bergantung kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan apa? Siapa yang mengenal tentang kelemahan dirinya, maka dia akan semakin mengenal Allah. Allah lah yang dapat menolong dirinya, yang dapat membantu dirinya. Kemudian faida qila laka bima arafta rabbaka. Apabila dikatakan kepadamu, dengan apa kamu bisa mengenal penciptamu? Dengan apa kamu bisa tahu siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Siapa penguasamu? Siapa pemilikmu? Faqul, maka jawablah. Maka katakan kepadanya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku bisa mengenal Allah dengan tanda-tandanya dan juga dengan ciptaan-ciptaan Allah. Orang ateis mungkin bertanya, buktikan Tuhan itu ada. Maka kita jawab kepada dia, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, buktikan Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena keberadaan Anda menunjukkan akan adanya keberadaan pencipta Anda. Nggak mungkin Anda ada dengan sendirinya. Nggak mungkin Anda menciptakan diri Anda sendiri. Nggak mungkin. Apakah Anda meyakini bahwasanya diri Anda itu ada dengan sendirinya? Nggak mungkin. Berarti kalau Anda meyakini seperti itu, berarti Anda termasuk manusia yang paling bodoh di muka bumi ini. Nggak masuk akal sama sekali. Seakan-akan ada orang yang mengatakan, misalnya kita ambil contoh ya, yang paling dekat dengan kita saat itu, pensil. Saya katakan, pensil ini nggak ada yang bikin, terbentuk dengan sendirinya. Maka kita akan dikatakan sebagai orang gila. Anda lebih gila lagi. Kita akan dikatakan orang bodoh, Anda lebih bodoh lagi. Nggak mungkin Anda tercipta dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Dan juga nggak mungkin Anda menciptakan diri Anda sendiri. Membentuk diri Anda sendiri. Nggak mungkin. Ya. Sebagaimana juga pensil itu nggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Berarti cuma ada konsep yang paling logik, aksiomatik, bahwasanya kita ada by design. Kita ada itu karena memang ada yang menciptakan. Ada yang membentuk. Ada yang mendesain kita. Cuman ketika saya katakan by design, bukan artinya kita menyebut Allah memiliki sifat atau kita namai dengan nama sang desainer. Itu tidak boleh ya. Cuman ini min babil ikhbar. Ini adalah bentuk ikhbar. Ikhbar itu adalah kita menyampaikan tentang salah satu bentuk dari dari sifat-sifat logik yang ada pada Tuhan ya. Yakni dalam rangka untuk misalnya membantah orang-orang ateis dan yang semisalnya. Jadi bukan dalam rangka kita menetapkan sifat ini, bukan. Ya.
Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Makanya ya Syekh di sini mengajarkan kepada kita, ya fa idza qila laka, apabila ada yang bertanya kepadamu, ya bima arafta rabbaka, dengan apa kamu bisa kenal Tuhanmu? Dengan apa kamu bisa tahu Tuhanmu? Maka fakul, jawablah, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Allah ada karena keberadaannya itu dari tanda-tandanya. Gak perlu kita ya mencari tahu bahwasanya sebuah jam tangan itu ada yang bikin, ada makernya, ada pembuatnya. Sehingga untuk mengatakan jam tangan ini buatan seseorang, maka kita harus bertemu dulu dengan orang yang membuat jam tangan tersebut. Itu suatu hal yang tidak perlu, ya. Nah, sehingga ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah bisa terbuktikan dengan panca indera kita. Meskipun kita nggak mampu mengindra zatnya Allah. Makanya dikatakan kita tahu Allah ada, eksis, dari tanda-tandanya, dari ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian diterangkan oleh Syekh, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda Allah, ayat-ayat keberadaan Allah, adalah al-lailu wan nahar, adanya siang dan malam. Ya, adanya siang dan malam. Ini adalah suatu hal yang bisa kita observasi, kita amati. Kita hidup di bumi ini, kita akan dapati adanya siang, adanya malam, adanya siang, adanya malam. Selalu berputar-putar, ada siklusnya. Ya. Kemudian wasyamsu wal qamar. Ada bulan, ada matahari, ada bulan. Ada matahari dan ada bulan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan siang dan malam. Ketika siang di situ ada matahari. Matahari akan terbit, kemudian dari timur, kemudian dia tenggelam ke barat. Ketika dia terbit, maka mulai muncullah waktu pagi. Kemudian siang ke sore hari. Kemudian setelah matahari itu tenggelam, datanglah malam. Malam seakan-akan menyelimuti kita. Kemudian setelah itu muncullah bulan. Yang mana bulan ini ketika siang hari, itu kalah oleh cahaya matahari. Sehingga dia tidak tampak, dia tidak kelihatan. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya siang dan malam, adanya matahari, adanya bulan yang selalu berputar sesuai dengan orbitnya, sesuai dengan siklusnya, itu nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin bergerak sendiri. Ya, itu pasti ada penciptanya, ada pengaturnya. Ya, dan nggak mungkin kita akan katakan misalnya ada mobil berjalan dengan rapinya, berjalan dengan teraturnya, ya, misalnya mobil itu jalan dengan rapi, dengan baik, itu nggak ada yang nyetir. Berjalan sendiri, otomatis. Nggak mungkin. Ya, seandainya pun dibikin otomatis, tetap ada makernya, ada pembuatnya yang sudah ada chipnya dan seterusnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya memang sudah ada yang ngatur di situ. Ya. Lalu kemudian, wa min makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah dari ciptaan-ciptanya, dari makhluk-makhluknya. Apa itu? Wa min makhluqatihi as-samawatus sab'u. Yaitu langit yang 7. Ini menunjukkan memang langit itu ada 7 lapis. Ya, diterangkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian wal arduna sab'u, dan juga bumi yang 7 lapis. Ini juga menunjukkan bahwasanya sebenarnya bumi juga memiliki lapisan, ada 7 lapis, ya. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya, dan juga apa yang ada di dalam langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu semua terdapat makhluk-makhluk yang menunjukkan akan apa? Akan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, para aba dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jika kita bicara contohnya misalnya, kita bicara tentang asyamsu, matahari, ya. Seorang manusia yang mau mempergunakan akal sehatnya, yang mau mempergunakan indranya, penglihatannya, dia mau untuk mengamati, mau untuk observasi, ya. Maka dia akan ya melihat bahwasanya apa yang dia observasi itu akan semakin menguatkan pemahamannya dia dan akal sehatnya, bahwa nggak mungkin yang dia observasi itu akan berjalan sendirinya, tidak ada pengaturnya. Ya. Sehingga hal ini menjadi apa? Menjadi yakin buat dirinya bahwasanya ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan akan hikmahnya Allah. Kesempurnaan akan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan matahari itu termasuk di antara tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari itu pun juga ya bergerak karena ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu menyebutkan hal ini. Di antaranya surat Yasin ayat 38. Surat Yasin ayat 38 Allah berfirman wasyamsu tajri ya apa namanya? Limus aqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Wasyamsu tajri. Ya, dan matahari itu berputar, ya. Limustaqarril laha. Dia tajri bergerak, berputar limus yataqarril laha, yaitu pada tempat peredarannya, pada porosnya. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu merupakan takdir, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang mana Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Alim, lagi Maha mengetahui. Kita tahu matahari itu nggak diem, tapi bergerak, ya. Dan matahari itu merupakan salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa kita perhatikan. Mulai dari cahayanya, ukurannya, besarnya, ya. Dan juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika berbicara tentang ya syarah dari Thalathatul Usul ini, kemudian ketika beliau berbicara tentang matahari, beliau menyatakan juga tentang masalah size, ukuran daripada matahari. Kata beliau, matahari itu sangat besar sekali. Ya. Lalu kemudian juga dari wujudnya itu juga Syekh berbicara tentang manfaatnya pula. Manfaat dari adanya matahari. Baik bagi kita manusia untuk tumbuhan-tumbuhan, namanya pepohonan, hewan-hewan, sungai, laut, ya, yang mana dengan adanya matahari ini itu ternyata juga membentuk adanya siklus, termasuk ada hujan dan yang semisalnya, kemudian membentuk iklim dan seterusnya, ya. Jadi apa namanya? Ini adalah di antara tanda-tanda Allah. Dan juga kata Syekh, ya semoga Allah merahmati beliau, ya. Jika kita mampu untuk menyaksikan matahari secara langsung, ya. Padahal kata beliau, matahari itu jauh, ya. Matahari itu jauh, ya. Dan betapa jauhnya antara matahari dengan kita. Karena di antara dalil beliau adalah nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar Allah akan dekatkan matahari. Ya, artinya di situ ada apa namanya pemahaman bahwasanya matahari itu sejatinya jauh dengan kita, tapi kita masih bisa merasakan cahayanya. Kita masih bisa merasakan hangatnya dan panasnya matahari. Ya. Dan juga dengan cahayanya akhirnya kita manusia mampu melihat. Karena manusia nggak akan bisa melihat kalau nggak ada cahaya. Ya, kita mampu melihat meskipun Allah berikan kita indera penglihatan mata, tapi kita nggak bisa melihat kalau nggak ada cahaya. Ya, cahaya itu di antara asalnya adalah dari mana? Dari matahari, cahaya matahari, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringkali lupa dengan nikmat ini, karunia ini. Allah ciptakan matahari. Dan sejatinya ketika Allah tempatkan anak keturunan Adam di bumi, Allah jadikan semua apa yang ada di bumi ini, ya, itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Sehingga dengan adanya cahaya matahari, itu juga akan membawa kemaslahatan buat manusia. Makanya di waktu pagi, di waktu siang, manusia bisa bekerja. Bisa mengumpulkan sesuatu yang akan bermaslahat untuk dunianya, bermanfaat untuk dunianya. Nah, ketika malam hari, maka gelap. Ya, maka kegelapan pun datang menyelimuti. Makanya seringkali disebutkan gelapnya malam datang itu seperti selimut, menyelimuti. Ini sebagai ibarat buat kita, ya, seakan-akan kita sedang mengenakan selimut. Kalau kita pakai selimut, meskipun ada lampu, kita akan merasa gelap di situ. Ya. Jadi memang ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya waktu malam itu ada qarina, ada indikasi, itu adalah waktu kita untuk beristirahat, untuk tidur. Ya. Dan juga demikian bulan. Ya, al-qamar. Ya. Al-qamar juga merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan pun juga Allah ciptakan memiliki orbit-orbit atau istilahnya manzilah-manzilah. Ya. Sebagaimana tadi dalam surat Yasin, ya. Ayat setelahnya tadi ayat 38, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ya, dan kami telah tetapkan, ya,
al-qamar, bulan. Ya, wal qamar qaddarnahu, kami telah tentukan bulan-bulan itu manazil. Ada manzilah-manzilahnya. Ada posisi-posisinya. Ada tahapan-tahapannya, fase-fasenya. Ya. Sampai kata Allah, hatta ada kal urjunil qadib. Sampai akhirnya dia dari manzilah tersebut ya sampai ke manzilah yang terakhir, ke siklus fase yang terakhir, maka kembalilah dia seperti sebuah al-urjunil qadim, sebuah tandan yang tua. Ya. Makanya kalau kita perhatikan bulan itu tampaknya awalnya kecil. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit mulai menampakkan diri, mulai membesar, membentuk bulan sabit. Sabitnya semakin lama semakin membesar, sampai akhirnya dia menjadi full moon, bulan purnama, ya. Lalu kemudian dari bulan purnama, ya, selama 2-3 hari akhirnya dia kembali lagi mengecil, ya. Kemudian semakin pudar, semakin lemah, ya. Dan akhirnya dia pun hilang dan muncul lagi bulan tersebut, ya. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Lalu kemudian kata Syekh, ya, Syekh menyebutkan dalil berikutnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah dalam surat Fussilat ayat 37. Syekh membawakan dalil dari surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Coba kita perhatikan. Dalam surat Fussilat ayat 37. Ya. Jadi ini menunjukkan Syekh ketika menyampaikan tadi, ya. Tadi kan Syekh katakan, ya. Ya. Jawaban kalau ditanya, ya, bima arafta rabbaka, ya. Dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Maka kita jawab min ayatihi al-lail wan naharu. Ya, dari tanda-tandanya siang dan malam, wasyamsu wal qamar, dan juga dari matahari dan juga bulan. Nah, ini ucapan ini bukan didatangkan Syekh dari dirinya, tapi memang ada dalilnya. Dalilnya surat Fussilat ayat 37. Ya, wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keberadaan Allah, ya, yaitu al-lailu wan nahar, adanya malam dan adanya siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan adanya bulan. Ya. Kemudian kata Allah setelah menyatakan ini, Allah berikan larangan. Ya, setelah Allah berikan pemberitaan, ya, bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Janganlah kalian itu sujud, menyembah, beribadah kepada matahari dan bulan. Karena memang ternyata ada sebagian manusia yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Ya, itu disebutkan bahwasanya, ya, bangsa Persia kuno, termasuk kalau kita lihat, perhatikan, ya, peradaban-peradaban kuno dahulu yang mana mereka, ya, jauh dari fitrahnya. Mereka itu ada yang mempertuhankan dewa-dewa matahari, kayak dewa Ra dan yang semisalnya. Bahkan ini ajaran-ajaran ini adalah ajaran paganisme sebenarnya, ya, yang mana mereka mewujudkan ada sejumlah manusia itu sebagai anak matahari, dan ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Nasrani, ya, yaitu dengan adanya sebagian manusia-manusia yang ingin merusak agama Allah, dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh Paulus atau Saul ketika dia menulis kitab Perjanjian Baru. Ya, dia membawa akidahnya orang-orang paganis, karena itu adalah keyakinan dia dahulu. Karena menurut orang-orang Nasrani sendiri, ya, Paulus ini, dia ketika Isa masih hidup, alaihissalam, dia tidak mengimani Isa. Tapi ketika wafatnya, baru dia mengklaim Isa itu bangkit setelah, ya, hari ketiga dari makamnya, bangkit, dia ketemu, dia mengklaim. Kemudian dikatakan menjadi Tuhan. Nah, ternyata akidah, keyakinan Trinitas itu adalah berasal dari, ya, orang-orang yang tidak menjadi muridnya Isa alaihissalam. Bahkan dianggap tulisan dari Saul ini atau Paulus ini adalah sebagai bagian dari wahyu. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Padahal itu isinya adalah tahrif. Ya. Isinya adalah tahrif.
Nah, Allah mengatakan wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kamu itu menyembah matahari dan jangan bulan. Ya. Kemudian wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Karena Allah lah yang menciptakan apa? Menciptakan matahari dan bulan tersebut. Ya. In kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila ya, jika kamu ya beribadah hanya kepadanya, itu yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ya, para ikhwan dan akhwat sekalian, di sini saya ingin memberikan menambahkan satu faedah penting. Ya, untuk menjawab syubhat atau mungkin menjawab pertanyaan ya. Baik itu dari orang-orang kafir, ataupun mungkin orang-orang Islam yang masih belum tahu, ataupun mungkin anak kita pula. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut dengan huwa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, Allah dialah ya, Allah yang ahad, yang tunggal. Huwa kan dhamir untuk mudzakkar kalau dalam bahasa Arab. Dhamir kata ganti menunjukkan ya mudzakkar. Mudzakkar artinya apa? Adalah maskulin, laki-laki. Ya. Atau juga ketika kita doa kita mengucapkan anta. Ya. Atau kita mempergunakan dhamir ka, ya. Gitu apa khalaqaka, ya, apa namanya? Atau ta gitu apa khalaqta. Ya. Yang menunjukkan dhamir untuk mudzakkar. Nah, kemudian ada yang nanya, apakah dengan ini Allah itu artinya laki-laki? Karena Allah dipergunakan dhamir kata gantinya dengan kata ganti tersebut. Kata ganti laki-laki. Ya. Huwa, anta, ka, atau ta, ya, atau semisalnya. Ya. Itu adalah dhamir kata ganti untuk laki-laki. Ya. Huwa, hu, misalnya gitu kan. Ya, dhamir yang mutasil ataupun yang munfasil, ya. Atau anta, ya. Itu kan menunjukkan mudzakkar. Laki-laki. Bagaimana cara kita menjawab? Jawaban kita adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, satupun makhluknya enggak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, ya. Dengan apa namanya? Dengan al-lughatul arabiyyah. La'allakum ta'qilun, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ta'qilun. Dalam surat Yusuf, ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab agar kalian itu memahaminya, ta'qilun. Allah pilih di antara semua bahasa-bahasa manusia ini bahasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahasa Nabi terakhir. Dan ini adalah bahasa yang paling baik, bahasa yang paling sempurna dibandingkan bahasa-bahasa yang ada. Karena inilah bahasa yang dipakai oleh Al-Quran dan juga bahasa hadis, dan juga menurut sejumlah riwayat bahasanya ahlul jannah, para penghuni surga, akan berbahasa dengan bahasa Arab. Ya, meskipun misalnya ada seorang yang nggak ngerti bahasa Arab masuk surga, maka dia di surga akan mampu untuk berbahasa dengan bahasa Arab. Dan ini adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu memiliki kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini, berbahasa ini adalah kaidah-kaidah yang berangkat dari pemahaman manusia. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab, ya, itu cuman ada dua dhamir. Apa namanya? Maksud saya, ya, dhamirnya itu hanya menunjukkan kepada imam muannats atau imam mudzakkar. Ya, entah itu mudzakkar yang disebut mudzakkar maskulin atau muannats atau femina. Beda sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada 3. Yang satu menunjukkan kalau tidak berakal, she, he, it. Ya, she perempuan, he laki-laki, it untuk yang tidak berakal. Kalau di dalam bahasa Arab nggak ada, it nggak ada. Ya, cuman ada mudzakkar atau apa namanya muannats. Nah, tapi kalau kata dalam bentuk kalau dari sisi jumlahnya, kuantitinya, itu malah bahasa Arab bisa menunjukkan mufrad,
ya jamak sama mutsanna, ya. Bisa menunjukkan tunggal, ganda, atau plural, jamak. Kalau bahasa lain enggak, bahasa Inggris enggak. Cuman ada ya single sama plural, ya, tunggal sama jamak. Udah. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Nah, ini di antara kelebihannya bahasa Arab. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah mempergunakan untuk dirinya huwa, anta misalnya, atau hu, ya, yang dhamir mutasilnya, ya. Ya. Hu atau huwa, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah lafaz yang Allah gunakan untuk dirinya dan Allah berbeda dengan makhluknya. Artinya, ketika lafaz ini kita gunakan untuk Allah, maka tidak boleh kita samakan dengan penggunaan lafaz ini atau kata ini untuk makhluk atau untuk manusia. Kalau untuk makhluk, termasuk untuk manusia, itu boleh menunjukkan ada mudzakkar atau muannats. Tapi untuk Allah tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Ya, karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya, kata huwa untuk Allah berbeda ketika digunakan huwa untuk selain Allah. Beda. Karena Allah ahad, Allah tunggal, Allah satu. Karena satu, Allah tidak disifatkan dengan jenis kelamin. Karena jenis kelamin ada ini karena Allah menciptakan makhluknya itu memang berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada wanita, ada jantan, ada betina. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya di sini kalau kita perhatikan, ya, kita bicara misalnya contohnya matahari dan bulan, asy-syamsu wal qamar. Asy-syamsu matahari, al-qamar bulan. Ini adalah ya benda, makhluk, ya. Makhluk ciptaan Allah. Ya, yang tidak berakal. Ya. Dan juga tidak memiliki gender. Jadi tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Tapi di dalam bahasa Arab, matahari dan bulan itu disebut dengan sebutan kata dhamir femina, hiya. Ya, bukan huwa, hiya. Matahari asy-syamsu hiya, al-qamar hiya. Makanya Allah di sini menyebutkan, ya, wasjudu lillahi alladzi khalaqun, ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Kata hunna di sini bentuk jamak untuk muannats, untuk perempuan. Ya. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka, semua yang perempuan itu. Kalau bahasa kita artikan seperti itu, ya. Tapi yang dimaksud di sini hunna di sini adalah matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu disebut dengan kata ganti muannats. Dan kita tahu matahari matahari itu tidak bisa disifatkan dengan perempuan. Dan bulan juga tidak bisa disifatkan dengan perempuan. Nah, kalau dengan makhluk saja, untuk makhluk saja, ya, untuk makhluk saja, ya, kata ini, ya, itu bisa digunakan, maksudnya meskipun dia mengandung mengandung entah itu muannats atau mudzakkar, ya, padahal sejatinya benda tersebut tidak muannats atau tidak mudzakkar, seperti matahari dan bulan aja bisa disebut dengan hiya, ya. Padahal kita tahu matahari dan bulan adalah tidak disifati dengan jenis kelamin. Maka tentunya untuk Allah lebih utama lagi, lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Sehingga kita tidak boleh, ya, menganggap bahwasanya kata huwa di sini menunjukkan jenis kelamin untuk Allah. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya memang merupakan syubhat ataupun juga berangkat dari ketidaktahuan orang-orang yang baru belajar, misalnya belajar bahasa Arab, mungkin muncul di dalam benaknya, ya. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita perlu untuk mempelajari pertama bahasa Arab, ya. Dan juga kita harus belajar yang benar, ya, dari harus selektif maksud saya. Ketika belajar harus mencari guru-guru juga yang benar akidahnya, ya, yang juga selamat manhajnya. Ya, taib. Kemudian ini yang terakhir, ya. Ya. Itu Syekh membawa lagi dalil surat Al-A'raf ayat 54, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah mengatakan, "Inna Rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Ya, sesungguhnya
Ya Rabb kalian Allah, Tuhan kalian Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Padahal Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi hanya sekali masa saja atau dalam sekejap. Apabila Allah menghendaki kun, fayakun. Tapi di sini Allah ternyata menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa sesuai dengan keadilan Allah, hikmah Allah. Ya. Karena memang apapun yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Ya. Tsumma 'alal arsy. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengatakan ini. Yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy siapa? Allah. Kewajiban kita adalah kita mendengarkan dan kita mengimani. Tanpa perlu kita mempertanyakan bagaimananya, tanpa perlu kita berusaha untuk menolak maknanya, tanpa perlu kita memalingkan maknanya atau kita menyamakan dengan makhluknya, ya. Jadi, tsumma 'alal arsy. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yughshil lailan nahar. Ya. Kemudian Allah menutupkan malam kepada siang. Allah selimutkan malam kepada siang, yatlubuhu hasitha, ya, yang mengikutinya dengan dengan cepat, ya. Wasyamsa wal qamar, dan Allah juga menciptakan matahari dan bulan, wan nujuma, dan juga bintang gemintang, ya. Musakhkharatin, ya, bi amrihi, yang mana semuanya tunduk dengan perintah Allah. Artinya semuanya tunduk dengan perintah Allah, semuanya akan bergerak berjalan sesuai dengan perintah Allah di orbitnya masing-masing. Ala lahul khalqu. Ya, ingatlah, ya, hanya milik Allah lah al-khalqu wal amr, urusan mencipta dan dan memerintah. Mencipta dan memerintah itu cuma milik Allah. Allah saja yang memiliki wewenang untuk melakukan ini, ya. Tabarakallahu rabbul alamin, ya. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ini di antara dalil yang ditunjukkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang masuk, ya. Baik. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Ustaz, Anda pernah mendengar dalam kajian janais bahwa disarankan untuk membaca suratul Baqarah agar syaitan tidak menggoda seorang hamba yang sedang sakratul maut. Apakah ini benar dan bagaimana cara mentalkin yang benar? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, jazakumullah khair, ya, buat sang penanya. Ya. Berkenan tentang masalah membaca surat Al-Baqarah ketika sedang mentalkin atau ketika ada seorang yang sakratul maut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau saya pribadi belum pernah tahu, ya, ada dalilnya secara khusus, tapi kalau secara umum adalah dalil tentang membaca suratul Baqarah, ya, di antara manfaatnya adalah apabila dibacakan di dalam rumah maka akan menyebabkan syaitan akan menyingkir jauh, ya. Nah, mungkin di sini, ya, sang ustadz itu beristidlal, ya, bahwasanya orang yang sedang sakratul maut juga tidak lepas dari gangguan syaitan, ya, sehingga ketika dia tahu ada dalil yang menunjukkan dengan dibacakannya surat Al-Baqarah itu syaitan akan menyingkir, akhirnya beliau mungkin beristidlal dari situ untuk menganjurkan membaca suratul Baqarah, ya. Cuman intinya adalah suratul Baqarah hendaknya dibaca anytime, kapan saja, tidak mesti berkaitan dengan ada sakratul maut ataupun tidak, ya. Karena sejatinya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab syaitan menjauh adalah dengan membaca suratul Baqarah, maka kita bisa baca, ya, kapan saja, ya, ketika kita awal kali pindah rumah, kemudian ketika sudah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, hendaknya kita jangan pernah mengosongkan rumah dari bacaan-bacaan Al-Quran, karena rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran itu taubahnya seperti kuburan, ya. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab tentang dalil khususnya. Tapi mungkin secara umum dugaan saya seperti itu. Kemudian bagaimana cara mentalkin yang benar, ya? Nah, cara mentalkin yang benar, ya, jika kita dapati ada salah satu keluarga kita ataupun orang yang dalam kondisi sakratul maut, ya, maka hendaknya kita mentalkin dia dengan cara perlahan-lahan. Kita ulang-ulangi, ya, dan agar dia mengikutinya, ya. Dan mentalkin kan dia cukup sekali saja.
Artinya ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan hal tersebut, ya, maka sudah. Kita hendaknya berhenti dulu. Jadi kita berhenti mentalkinkan dia. Kecuali apabila dia misalnya berkata lain. Ya, setelah kita talkin, kemudian dia mengikuti talkin kita, kemudian dia ngomong dengan ucapan lain. Misalnya dia ngomong air, atau dia minta minum, atau apa, dia mengucapkan kata, baru kita ulangi lagi talkinnya. Dan itu kita lakukan terus-menerus seperti itu. Artinya, terus-menerus, ketika dia sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan kalimat lain, maka kita talkin lagi. Ya, jadi intinya, ya, supaya yang terakhir kali dia ucapkan sebelum akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Nah, juga demikian ketika dia kondisi sakaratul maut. Sakaratul maut kondisi yang berat. Ya. Betapa banyak orang-orang yang sebelum sakaratul maut dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata ketika sakaratul maut dia nggak mampu mengucapkannya, ya. Dia nggak sanggup untuk mengucapkannya. Nah, oleh karena itu makanya, ya, orang yang mentalkin harus bersabar. Harus bersabar dan tidak seakan-akan mengejar dia untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya, diulang-ulang dengan pelan-pelan. Ya, wallahu taala alam shawab. Bagaimana agar kita bisa merasakan nikmatnya beribadah yang menimbulkan rasa cinta? Apa yang menimbulkan rasa kecintaan? Rendah diri, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, sejatinya seorang hamba, dia nggak akan merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apabila dia tidak menghadirkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia tidak mengenal penciptanya, dia tidak mengenal, artinya ma'rifatullah, dan mengenal Allah ini artinya belajar akidah, belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, bukan cuma sekedar belajar secara konseptual, belajar sebagai wacana, belajar sebagai sekedar yang dihafal, tidak, tapi juga memahami makna, ya, al-faham dan konsekuensi daripada apa yang dia pelajari. Artinya, ketika seorang hamba misalnya dia mempelajari tauhid asma wa sifat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya at-tawwab, Allah maha menerima taubat. Allah at-tawwab, Allah maha menerima taubat, ya. Ketika dia mempelajari makna nama ini, dia akan semakin mencintai Allah. Betapa manusia itu begitu banyak bergelimang dengan dosa, tapi ketika manusia mau kembali bertaubat kepada Allah, inabah kepada Allah, Allah ampunkan, Allah terima taubatnya, karena Allah adalah at-tawwab. Ini akan menghilangkan keputusasaan makhluk, menghilangkan keputusasaan kita. Betapapun banyak dosa seorang hamba, ya, selama dia mau berubah, selama dia mau kembali inabah, taubat, hijrah ke jalan Allah, maka Allah akan senantiasa membuka pintu taubatnya, Allah akan senantiasa membuka pintu kasih sayangnya, ya. Sehingga ini akan memutus berburuk sangka kepada Allah, ataupun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian ketika seorang dia mempelajari Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, ya, maka dia akan meyakini tidak ada satupun, ya, yang lebih kuat daripada Allah, ya. Ketika dia mempelajari Allah Maha Kuat, ya, berarti Allah adalah satu-satunya zat yang maha kuat dan memberikan kekuatan bagi hamba-hambanya. Sehingga ini akan membentuk sifat atau sikap asy-syaja'ah, sikap pemberani bagi seorang hamba, ya. Karena apa? Karena dia meyakini, ya, meskipun dia menghadapi orang-orang yang tampak kuat fisiknya, tapi dia tahu Allah lebih kuat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih kuat dibandingkan mereka. Nah, jadi kita berusaha untuk terus mempelajari, terutama mempelajari tauhid asma wa sifat. Karena apabila kita mempelajari tauhid asma wa sifat, benar-benar kita memahaminya, kita akan semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian juga kita
ya melakukan apa namanya ngetadabbur, menatadaburi ayat-ayat Allah, kauniyah maupun qauliyah. Kauniyah yaitu kita mengobservasi alam semesta. Kita mempelajari alam semesta. Kita mengamati langit, bintang, bulan, semuanya, ya, dengan akal sehat kita yang sudah Allah karuniakan, maka itu semua akan menghantarkan kita kepada bahwasanya semua ini terbentuk nggak mungkin sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan juga bersilih gantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya, ulil albab. Siapa ulil albab itu? Allah terangkan, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut Allah, berzikir di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka selalu bertafakkur, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Rabb kami, setelah dia menelaah, dia kontemplasi, merenungkan ciptaan Allah, dia sampai kepada kesimpulan, dia sampai kepada konklusi, ya Allah, engkau enggak menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini itu sia-sia, batilah, enggak ada. Ya subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya. Fakina adzaban nar. Maka jauhkanlah kami dari siksamu. Dari siksa apa tuh neraka, ya. Nah. Jadi ini adalah di antara, ya, cara-caranya agar kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebenarnya masih banyak ya cara-cara yang lainnya, cuman karena keterbatasan waktu, ya kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ustaz, qadarullah wa ma syafa'ala, ana memiliki bapak mertua non muslim yang saat ini berdomisili beda kota dengan kami. Selain berdoa meminta kepada Allah, bagaimana ikhtiar terbaik yang dapat kami lakukan untuk mengajak beliau masuk Islam karena memang jarang berkomunikasi? Baik. Yang perlu kita pahami bersama adalah hidayah itu di tangan Allah. Hidayah taufik, hidayah taufik wal ilham wal qabul, hidayah taufik, hidayah ilham dan hidayah penerimaan itu ada di tangan Allah. Kita hanya mampu untuk memberikan hidayatul bayan wal irsyad, memberikan penjelasan, bimbingan, taujih, nasihat, cuman itu saja. Ya. Adapun selebihnya itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki seorang mertua yang non-muslim, yang kafir, ya, maka ketika kita berusaha untuk mendakwai beliau, mengajak kepada Islam, ya, maka sejatinya Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat upaya kita. Ya. Oleh karena itu, ya, selama antum berusaha mendakwai beliau dengan cara misalnya mencari pas waktu-waktu libur datang kepada beliau, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan perangai yang baik, tunjukkan karakter yang baik, tunjukkan sikap yang baik, berbicara dengan cara yang baik, kemudian berikan hadiah beliau, kemudian ketika di rumah kita memperdengarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu bermanfaat. Hatta orang kafir, ya, itu juga akan bisa memberikan manfaat buat mereka. Banyak, ya. Orang-orang kafir ketika mendengarkan Al-Quran, dia tuh akan merasakan ada yang namanya efek soothing, ya. Soothing itu merasa nyaman, tentram, damai, ya. Dan kemudian juga kalau memang kita memiliki kemampuan, kita aja diskusi ilmiah, ya, logik. Karena agama Islam adalah agama yang logik. Kita boleh misalnya berdiskusi, melakukan perbandingan agama dari sisi keilmiahannya, dan kita tunjukkan betapa, ya, Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang nggak mungkin berasal dari manusia. Ya, tapi tentunya kita butuh ilmu di situ. Ya. Ya, jadi intinya kita berusaha mendakwai semaksimal mungkin kita berikan hadiah, kita telepon, kemudian juga dakwah bil hal, dengan akhlak, dengan adab, dengan perangai, dengan perilaku yang baik, ya. Kita tunjukkan perhatian, kita tetap berbakti kepada mereka. Tapi apabila orang tua itu mengajak kita untuk, ya, lakukan kemaksiatan, apalagi mengajak kita untuk berbuat kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, fala tuti'huma, maka janganlah kalian
mentaati keduanya atau apa namanya? Atau mengikuti mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi perlakukan mereka di dunia dengan cara yang baik, ya. Surat Luqman, ya, ayat ke 15 kalau nggak salah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita baca surat Al-Baqarah di dalam rumah, maka syaitan akan menjauh. Ada kisah seorang wanita yang tidak bisa kena sihir karena membaca surat Al-Baqarah setiap hari. Apakah harus sampai selesai atau boleh satu hari satu lembar atau dua lembar misalkan? Ya, toib. Ini membaca surat Al-Baqarah, ya, di rumah, tentunya memang yang paling afdol, paling utama adalah ketika kita membaca langsung penuh, langsung selesai satu surat. Karena tidak dikatakan kita membaca suratul Baqarah, melainkan apabila kita membaca keseluruhannya. Ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi memperbolehkan kita membaca dengan misalnya kita bagi-bagi. Pagi kita baca sampai berapa ayat, siangnya berapa ayat, sorenya berapa ayat, malamnya berapa ayat. Kalau dia mampu satu hari selesai, alhamdulillah. Kalau nggak mampu, dia boleh melanjutkan lagi untuk sampai keesokan harinya, atau sampai dia mampu untuk membaca keseluruhan suratul Baqarah. Dan ini sudah termasuk membaca suratul Baqarah, ya. Nah, oleh karena itu makanya jika seseorang dia adalah orang yang memang terbiasa membaca Al-Quranul Karim, maka insya Allah bukanlah suatu hal yang sulit baginya untuk membaca suratul Baqarah, ya, selama satu surat penuh. Namun juga tidak mengapa dia membacanya, mencicilnya. Ya. Dan yang lebih baik adalah seseorang ketika dia membaca Al-Quranul Karim, maka dia tidak hanya mencukupkan dengan suratul Baqarah kemudian dia selesai. Tidak baca Al-Quran lagi. Ini ada suatu hal yang keliru. Yang harus dia lakukan adalah dia awali dengan suratul Baqarah, kemudian dia lanjutkan dengan surat-surat berikutnya. Ya. Dia baca surat-surat berikutnya sampai selesai Al-Quran. Selesai dia baca lagi. Meskipun itu dia baca sehari cuman satu lembar atau hanya 2 ayat misalnya, tapi dia lakukan itu terus menerus, maka itu jauh lebih baik, ya. Apakah benar apabila kita mendengarkan murotal kepada anak kita mulai dari bayi, maka akan memudahkan anak tersebut untuk menghafal Quran? Benar. Dan ini juga sudah barusan saja saya jawab tadi, barusan sebelum kajian kita itu di kajian dengan teman-teman dari Radio Muslim, ya. Jadi memperdengarkan Al-Quran kepada anak, bahkan kepada ibu semenjak dia masih hamil, itu insya Allah bermanfaat. Apalagi kita perdengarkan terus-terusan. Karena Al-Quran ini berbeda dengan suara-suara yang lainnya, ataupun berbeda dengan kalam-kalam yang lainnya. Al-Quran kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah tentunya adalah dia memiliki keberkahan, ya, dan juga mengandung hidayah. Ya, apalagi untuk anak bayi yang hatinya masih bersih, hatinya masih polos. Kemudian Allah juga karuniakan kepada bayi kita itu indera-indera yang masih berkembang. Berkembang pertama kali adalah pendengarannya. Dan manusia belajar adalah mencontoh, meniru. Bicaranya juga mencontoh, meniru. Apa yang sering kali dia dengar, itu yang akan dia ucapkan. Makanya siapa yang mentalkinkan bayinya dengan kalimat la ilaha illallah di awal waktunya, dan ini sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, itu maka insya Allah ini akan turut membantu menjadikan anak itu anak yang saleh, anak yang baik. Karena itu makanya, ya, kita memperdengarkan anak Al-Quran dari semenjak dini, bahkan semenjak ibunya hamil, manfaat buat ibunya, buat ayahnya, buat anak itu. Apalagi coba antum perhatikan, ya, kita misalnya mendengarkan nyanyian seruling syaitan, ya, sehari 3 kali, selama 3 hari aja hafal nyanyian tersebut. Atas bagaimana dengan Al-Quran, ya. Nah, tapi awali dari surat-surat pendek. Anda ketika mentasmi'kan Al-Quran kepada anak Anda dengan cara yang sudah dibikin kurikulumnya, metodologinya, itu lebih baik daripada kita memperdengarkan secara acak, meskipun juga bermanfaat. Artinya begini, misalnya anak Anda misalnya usia 2 tahun. Anda perdengarkan itu setidaknya misalnya hanya 3 surat berulang-ulang. Al-Fatihah, Qul ya, sama kemudian ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas.
berulang-ulang. Ya. Sampai akhirnya dia itu mendengar, akhirnya dia mampu untuk membacanya, dia mampu untuk menirukannya. Ya. Meskipun dia belum bisa bicara, dia akan, dan Masya Allah, tabarakallah, apabila anak itu saking seringnya diperdengarkan, ditasmi' dengan kalimat-kalimat thayyibah, dia pertama kali mengucapkan itu lafzul jalalah, Allah, 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 daripada dia mengucapkan umi, abi, papa, mama, babe, atau yang semisalnya. Itu jauh lebih baik. Dia menyebut penciptanya dulu, Rabbnya dulu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir ini sepertinya. Mengapa orang yang pada saat ingin sakaratul maut ketika dibacakan la ilaha illallah, kemudian ketika seorang itu ingin sesuatu, lalu kita harus mengulanginya lagi, Ustaz? Karena Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi, atau di dalam lafaz yang lainnya, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, atau siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Di antara salah satu qarina indikasi dia masuk surga. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian dia belum meninggal, kemudian dia ngomong, maka ucapan terakhirnya bukan kalimat la ilaha illallah, tapi adalah ucapan yang lain. Misalnya orangnya ngomong lapar atau haus, ya. Karena itu makanya ketika ada keluarga kita yang udah sakratul maut, kita dampingi bergantian. Kita perhatikan. Ketika dia sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup, kita tunggu. Ketika dia mengucapkan kalimat yang lain, kita ulangi lagi, talqin lagi. Ya, talqin lagi terus. Ya wallahu taala alam bissawab. Ya. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan karena sudah pukul 11:30 lewat 5 menit ya, sudah lewat 10 menit ya. Dan tak lagi sudah masuk waktu zuhur ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya, dan apabila ada yang keliru datangnya dari diri saya pribadi, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.